Selamat datang di Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dimas adalah seorang pria pekerja keras yang selalu memprioritaskan keluarganya. Ia menikah dengan Maya, wanita cantik dan lembut yang menjadi cinta pertamanya sejak masa kuliah. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat sempurna meski mereka tinggal satu atap dengan ayah Dimas, Pak Surya, yang sudah menjanda sejak beberapa tahun lalu. Karena tuntutan pekerjaan, Dimas sering harus bepergian keluar kota selama beberapa hari hingga minggu. Namun, ia percaya penuh kepada Maya dan merasa beruntung memiliki istri yang setia dan perhatian. Hubungan dengan ayahnya pun baik, membuat Dimas yakin keluarganya aman selama ia pergi. Awalnya, Maya menjalani kehidupannya sebagai istri dan menantu dengan penuh tanggung jawab. Ia menghormati Pak Surya layaknya ayah kandung dan sering menemani pria tua itu mengobrol di teras saat malam hari. Namun, seiring waktu, rasa sepi mulai menghantui Maya setiap kali Dimas pergi. Pak Surya, meski usianya telah mencapai kepala 6, masih terlihat gagah dan memiliki pesona tersendiri. Suasana kesepian ini perlahan membuka ruang di hati Maya untuk menerima perhatian dari Pak Surya, yang seringkali jauh lebih lembut dan hangat dibandingkan suaminya sendiri. Suatu hari, saat Dimas pergi untuk perjalanan dinas selama 2 minggu, Maya dan Pak Surya menjadi semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kenangan masa lalu hingga isu-isu kehidupan sehari-hari. Awalnya, obrolan mereka terkesan biasa saja, tetapi lama-kelamaan, ada kedekatan emosional yang mulai tumbuh di antara mereka. Maya merasa dihargai oleh Pak Surya, yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat-nasihat bijak yang membuatnya merasa lebih nyaman. Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti, dan listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Dalam suasana gelap dan dingin, Maya merasa sedikit gelisah. Pak Surya datang membawa lilin dan menyuruh Maya untuk tetap tenang. Ia bahkan menyeduh teh hangat untuk menenangkan Maya. Dalam suasana yang penuh keheningan itu, mereka saling berbagi cerita yang lebih personal. Maya mulai merasa bahwa Pak Surya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dibandingkan Dimas. Perasaan ini, meski ia tahu salah, terus tumbuh tanpa bisa ia hentikan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin tidak biasa. Pak Surya sering memberikan pujian kepada Maya yang terdengar lebih dari sekadar pujian biasa. "Kamu itu cantik sekali, Maya. Dimas beruntung sekali punya istri seperti kamu," katanya sambil tersenyum. Awalnya Maya hanya menganggap itu sebagai lelucon, tetapi lama-kelamaan ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicara mertuanya. Tanpa disadari, Maya mulai menikmati perhatian tersebut. Pak Surya pun semakin sering mencari kesempatan untuk berdua saja dengan Maya. Pada suatu malam, batas yang selama ini mereka jaga akhirnya terlampaui. Saat itu, Maya sedang membersihkan ruang tamu ketika Pak Surya tiba-tiba menghampirinya dan menawarkan bantuan. Mereka mulai berbincang seperti biasa, tetapi suasananya terasa berbeda. Maya yang mulai merasa nyaman dengan kehadiran Pak Surya, akhirnya membiarkan dirinya terbawa suasana. Hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi pun akhirnya dimulai. Keduanya merasa bersalah, tetapi entah mengapa, rasa bersalah itu kalah oleh keinginan untuk mengulangi momen terlarang tersebut. Pada malam hari, mereka berdua menonton TV dan duduk di sofa berdua, suasana penuh candaan dan penuh keharmonisan. Tapi ada kejadian panas yang semakin membara. Maya di waktu nonton TV hanya memakai pakaian dalam saja dan celana pendeknya, membuat dia terlihat tambah seksi. Pak Surya pun menyadari kalau Maya sangat seksi dan cantik. Ketika mereka berdua saling bertatapan mata, suasana semakin tegang, jantung mereka berdua bergetar. Pak Surya pun berusaha tetap tenang. Dan tiba-tiba dia berkata kepada Maya, "Maya, malam ini kamu sangat cantik dan seksi," ucapnya dengan penuh kenafsuan, dan tangannya sambil memegang bahunya Maya. Maya sangat kaget dan tegang ketika melihat kenafsuan dari wajahnya Pak Surya, tapi dia juga mulai terangsang oleh kejadian itu. Pak Surya pun bertanya kepada Maya dengan suara tegang, "Maya, bagaimana kalau malam ini kita melakukan hubungan? Kamu sangat seksi, Maya. Aku tidak kuat menahan nafsuku." Maya pun menjawab, "Tapi aku takut, Pak. Aku takut kalau aku hamil," ucapnya sambil takut, tapi dia juga mau. Pak Surya ketika melihat jawabannya Maya, Pak Surya langsung memeluk Maya dengan penuh gairah dan kenafsuan. Maya sangat merangsang dan merasakan keenakan. Suasana semakin tegang dan mereka berdua semakin bergaya. Pak Surya dan Maya sudah hilang kendali. Mereka melakukan hubungan yang tak seperti biasanya.
Mereka saling melepas pakaiannya satu sama lain, dan memainkan tubuh Maya yang sangat besar. Ketika Maya melepas celananya Pak Surya, Maya merasa sangat kaget sekali. "Oh my god, ini besar sekali, Pak. Sungguh sangat besar," katanya sambil kaget, tapi malah menambah gairahnya Maya. "Lakukan sesukamu Maya, aku akan menikmati goyanganmu," ucap dari Pak Surya. Suasana sudah sangat hilang terkendali, mereka berdua saling berukar posisi dan saling menikmati malam tersebut. Dan pas kejadian Pak Surya mau memasukkan rudalnya ke dalam goa Maya, Pak Surya lupa kalau dia belum memakai pengaman, tetapi Pak Surya sudah tidak memikirkan itu, dan Maya juga. Mereka sangat menikmati, hingga tidak memikirkan bagaimana setelahnya. Maya sangat kesakitan dan mendesah gara-gara timun besarnya Pak Surya. Pak Surya pun bermain sangat lihai. Gerakan dia sangat cepat dan tenaganya sangat kuat. Maya hanya pasrah kesakitan, tapi dia juga merasa kenikmatan. Mereka berdua melakukan gempuran dimulai kurang lebih jam 11 malam, hingga jam 3 pagi. Setelah mereka berdua sudah sangat lelah, mereka berhenti, dan saling memeluk sambil tersenyum, lalu tidur bersama. Hubungan terlarang mereka semakin intens. Maya dan Pak Surya mulai merencanakan waktu-waktu tertentu untuk bisa bersama tanpa diketahui siapapun. Maya bahkan mulai mengabaikan telepon dan pesan dari Dimas, dengan alasan sibuk atau kelelahan. Dimas yang percaya penuh kepada istrinya tak pernah merasa curiga. Ia bahkan merasa senang, karena Maya tampak baik-baik saja selama ia pergi. Sementara itu, Maya dan Pak Surya semakin terperosok dalam hubungan yang penuh dengan dosa dan pengkhianatan. Namun, rahasia mereka tidak bertahan lama. Suatu hari, Dimas memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwal tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin memberikan kejutan untuk Maya dengan membawa hadiah berupa perhiasan yang ia beli selama perjalanan dinas. Saat tiba di rumah, suasana tampak sepi. Ia masuk perlahan ke kamar, berharap melihat Maya sedang tidur. Tetapi pemandangan yang ia temukan justru menghancurkan hatinya. Maya dan Pak Surya berada dalam situasi yang tidak pantas di dalam kamar tidur. Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu dengan mata penuh amarah dan kecewa. Maya yang panik mencoba menjelaskan, tetapi semua terasa sia-sia. Pak Surya, yang biasanya penuh wibawa, hanya bisa menundukkan kepala tanpa berani menatap putranya. Dimas akhirnya meledak. Ia mengusir Maya dan Pak Surya dari rumah. Tak peduli meski itu adalah rumah yang ia bangun bersama dengan penuh cinta dan pengorbanan. Dalam sekejap, keluarga kecil yang terlihat harmonis itu hancur berantakan. Setelah kejadian itu, hidup Dimas berubah drastis. Ia meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit dan memilih tinggal di apartemen kecil di kota lain. Ia memutus semua kontak dengan Maya dan ayahnya. Maya, yang merasa sangat bersalah, mencoba menghubungi Dimas berkali-kali. Tetapi telepon dan pesan-pesannya selalu diabaikan. Dimas tidak lagi ingin mendengar alasan apapun. Baginya, pengkhianatan yang dilakukan oleh dua orang yang paling ia cintai adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Maya dan Pak Surya pun menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Keluarga besar mengetahui skandal tersebut, dan mereka menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Maya kehilangan dukungan dari semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Pak Surya, di sisi lain, hidup dalam penyesalan mendalam. Ia merasa bahwa kesalahannya tidak hanya menghancurkan hubungan dengan anaknya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Dimas perlahan mencoba bangkit dari keterpurukan. Dengan bantuan teman-temannya, ia mulai membangun kembali kepercayaan pada orang lain. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan dan hobi baru untuk mengalihkan pikirannya dari luka lama. Meski begitu, rasa sakit akibat pengkhianatan tersebut tetap meninggalkan bekas yang sulit hilang. Dimas juga mulai berkonsultasi dengan terapis untuk mengatasi trauma yang ia alami. Setahun kemudian, Dimas mendengar kabar bahwa Maya dan Pak Surya sudah tidak lagi tinggal bersama. Maya kini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket di kota kecil, sementara Pak Surya memilih tinggal sendiri di rumah tua mereka, yang kini penuh dengan kenangan pahit. Hubungan antara mereka pun kandas karena rasa bersalah yang terus menghantui. Keduanya hidup dalam bayang-bayang penyesalan, mencoba melupakan masa lalu yang kelam. Dimas akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru sepenuhnya. Ia pindah ke kota lain dan memulai usaha kecil-kecilan yang perlahan berkembang. Dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan seorang wanita yang mengajarkannya arti baru tentang kepercayaan dan cinta. Meski awalnya sulit untuk membuka hati, Dimas perlahan belajar bahwa tidak semua orang akan mengkhianatinya. Ia mulai merajut mimpi baru bersama orang yang tulus mencintainya.
Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak. Maya dan Pak Surya menyadari bahwa keputusan buruk yang mereka ambil telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dimas belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam sebuah hubungan dan harus dijaga dengan baik. Meski luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, Dimas memilih untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Dari pengalaman pahit ini, ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan memulai kembali. Kehidupan baru Dimas kini terasa lebih damai. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti menghabiskan waktu bersama teman-teman dan menekuni hobinya yang dulu terlupakan. Setiap harinya ia belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain tetapi juga dirinya sendiri. Dalam proses tersebut, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada bagaimana ia melihat dan menerima dirinya. Sementara itu, Maya yang bekerja keras untuk memperbaiki hidupnya, mencoba untuk menebus kesalahan di masa lalu. Meski rasa bersalah terus menghantui, ia mulai memahami bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dalam kesendiriannya, Maya belajar untuk menjadi lebih kuat dan mandiri. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berharap suatu hari ia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.